Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi penyusunan proposal penelitian dan kegiatan. Anggota kelompok kami yang pertama itu ada saya, Irha Bagas Dwi Prabowo dengan NPM terakhir 065, kemudian ada Gulaman Zakia Alfalah, NPM 069, dan Putri Faradila 061, dan Anissa Partiwi dengan NPM 049. Di sini saya akan membahas tentang pengertian proposal. Proposal adalah dokumen tertulis yang berisi rencana suatu kegiatan atau usaha yang dibuat untuk mendapatkan persetujuan, dukungan, atau bantuan dana dari pihak tertentu. Secara sederhana, proposal itu adalah rencana yang disusun secara sistematis dan ditawarkan kepada orang lain agar disetujui. Proposal itu biasanya dibuat sebelum kegiatan dilaksanakan, supaya pihak yang dituju tahu tujuan, manfaat, dan rincian kegiatannya. Kemudian tujuan proposal yaitu untuk mendapatkan persetujuan, untuk memperoleh bantuan dana atau sponsor, untuk menjelaskan rencana kegiatan secara jelas, dan untuk meyakinkan pihak tertentu. Kemudian ada juga fungsi proposal. Yang pertama yaitu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, yang kedua sebagai alat komunikasi antar penyusun dan pihak yang dituju, yang ketiga sebagai alat perencanaan, dan yang keempat sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya ada jenis-jenis proposal. Yang pertama yaitu ada proposal kegiatan, yaitu proposal yang dibuat untuk mengajukan suatu kegiatan. Contohnya, proposal lomba, seminar, pentas seni, atau kegiatan sekolah. Kemudian yang kedua, proposal penelitian, yaitu proposal yang dibuat untuk mengajukan penelitian ilmiah. Biasanya itu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Yang ketiga, proposal usaha atau bisnis, yaitu proposal yang dibuat untuk menawarkan rencana usaha kepada investor atau pihak lain. Biasanya berisi gambaran usaha, analisis pasar, modal, dan perkiraan keuntungan. Dan yang keempat ada proposal proyek, yaitu proposal yang dibuat untuk mengajukan suatu proyek tertentu, misalnya proyek pembangunan atau kerjasama. Kemudian untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gulaman Zaki Alfala, NPM terakhir 069 akan membacakan unsur-unsur proposal kegiatan dan unsur-unsur proposal penelitian. Yang pertama ada judul penelitian, jelas, ringkas, dan menggambarkan topik. Selanjutnya latar belakang masalah, fenomena, atau alasan mendasar pentingnya penelitian. Yang selanjutnya rumusan masalah, pertanyaan spesifik yang akan dijawab. Selanjutnya, tujuan penelitian, hasil spesifik yang ingin dicapai. Selanjutnya, manfaat penelitian, kontribusi teoritis atau praktis. Selanjutnya, tinjauan usaha atau landasan teori, dasar teori dan penelitian terdahulu. Selanjutnya, metode penelitian, prosedur, teknik pengumpulan, dan analisis data. Selanjutnya, jadwal penelitian, timeline pelaksanaan. Yang terakhir, daftar pustaka, referensi yang digunakan. Selanjutnya, unsur-unsur proposal penelitian. Yang pertama ada nama atau judul kegiatan, nama acara yang akan dilaksanakan, latar belakangnya, dasar pemikiran diselenggarakannya kegiatan. Selanjutnya, tujuan dan tema kegiatan, maksud dan fokus utama acara, sasaran atau peserta, target, audiens atau peserta kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan yaitu detail, lokasi dan waktu. Selanjutnya susunan panitia yaitu tim yang bertanggung jawab. Selanjutnya rencana anggaran biaya atau RAB yaitu rincian pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya penutup yaitu kalimat penutup dan harapan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Saya Anissa Partiwi dengan NPM 3 digit terakhir 049
Jadi di sini selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu penjelasan tentang sistem penulisan proposal ilmiah. Jadi secara umum dalam sistematika penulisan proposal haruslah mencakup unsur-unsur wajib seperti latar belakang, tujuan, rumusan masalah, manfaat, asumsi penelitian, hipotesis, dan tinjauan pustaka. Namun, dalam beberapa proposal yang banyak berkembang saat ini bisa ditulis secara lebih fleksibel tergantung dengan tujuan proposal yang ditulis. Contoh proposal yang sering dibuat adalah proposal perizinan, perihal penyelenggaraan kegiatan penelitian yang ditujukan untuk lembaga yang mempunyai hubungan. Selain itu, terdapat pula banyak proposal kegiatan seminar ataupun konser yang bertujuan untuk mencari sponsor dan dukungan agar acara tersebut bisa berjalan dengan meriah. Berbeda dengan proposal penelitian, dalam proposal ini akan terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, landasan teori, metode penelitian, serta kerangka penulisan laporan. Selanjutnya, ada bagaimana sih penulisan proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan itu yang pertama itu ada halaman sampul, cover. Lalu yang kedua, nah di dalam halaman sampul cover itu berisi judul kegiatan, logo organisasi, nama penyelenggara, dan tahun pelaksanaan. Lalu setelah itu kita lanjut ke pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakang itu isinya alasan mendasar mengapa kegiatan ini perlu diadakan atau dasar pemikirannya. Lalu yang kedua itu ada tujuan kegiatan, sasaran yang ingin dicapai setelah kegiatan selesai. Lalu yang ketiga ada tema kegiatan, tema sentral atau fokus utama acara. Lalu setelah itu ada isi proposal. Isi proposal itu mencangkup nama dan bentuk kegiatan, kayak misalnya nama spesifik kegiatan, seminar literasi digital. Nah, bentuk kegiatannya itu apa? Seperti seminar, atau lomba, atau bazar. Lalu selanjutnya ada sasaran atau peserta, target audience atau peserta yang dituju. Lalu ada waktu dan tempat pelaksanaan, seperti hari, tanggal, jam, dan lokasi detail. Lalu ada susunan acara dan rundownnya, jadwal rinci acara dari awal hingga akhir. Lalu yang terakhir itu ada susunan kepanitiaan, daftar penanggung jawab atau panitia pelaksana. Setelah isi proposal, kita lanjut ke estimasi anggaran dana. Nah, di dalamnya itu ada rincian pemasukan, rincian pengeluaran, dan total kebutuhan dana yang rasional. Lalu setelah itu ada penutup. Kalimat penutup yang persuasif mengharapkan dukungan dan partisipasi pihak yang dituju. Lalu ada lembar pengesahan, tanda tangan ketua panitia, sekretaris, dan diketahui oleh pihak berwenang. Misalnya ketua RT, kepala sekolah, pimpinan organisasi. Lalu yang terakhir ada lampiran. Nah, dalam lampiran itu ada dokumen pendukung seperti denah lokasi, profil organisasi, atau penawaran kerjasama atau sponsorship. Nah, setelah kita tadi itu kan proposal kegiatan, sekarang proposal penelitian. Nah, di proposal penelitian itu yang pertama ada halaman judul, menggambarkan topik dan masalah utama. Lalu, setelah judul, kita langsung masuk ke bab 1, pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu ada latar belakang masalah kayak fenomena yang didukung data kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Lalu, setelah latar belakang ada rumusan masalah, pertanyaan spesifik penelitian. Jadi kalau penelitian kualitatif itu bagaimana? Kalau kuantitatif itu apakah? Lalu, setelah rumusan masalah ada tujuan penelitian, sasaran yang ingin dicapai.
lalu manfaat dari penelitian tersebut, kontribusi teoritis dan praktis, lalu ada batasan masalah, lingkup penelitian agar fokus. Lalu, kan tadi bab 1, sekarang kita berpindah ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Itu dalamnya itu ada landasan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah, lalu ada penelitian terdahulu yang relevan, dan ada hipotesis jika penelitian tersebut kuantitatif. Nah, setelah bab 2, kita langsung ke bab 3, metode penelitian. Nah, jadi di dalam metode penelitian itu ada jenis penelitian, kuantitatif atau kualitatif, lalu ada data dan sumber data, populasi atau sampel, lalu ada teknik pengumpulan data, wawancara, survei, dokumentasi, lalu yang terakhir ada teknik analisis data. Lalu setelah bab 3, kita langsung ke daftar pustaka, menggunakan referensi terkini dan mengikuti aturan CITAS, seperti APA. Lalu yang keenam ada lampiran. Nah, di dalam lampiran itu data tambahan seperti draft kuesioner atau jadwal kegiatan. Perkenalkan, nama saya Putri Faradila dengan NPM 061. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu kaidah kebahasaan dari proposal. Yang pertama, menggunakan bahasa baku dan formal. Proposal harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan bersifat formal. Ciri-cirinya, tidak menggunakan bahasa gaul atau singkatan tidak resmi, menggunakan struktur kalimat efektif, dan mematuhi tata ejaan dan tanda baca yang benar. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan atau verba material. Proposal banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan atau kegiatan. Contoh kata kerja material adalah melaksanakan, menyelenggarakan, mengadakan. Lalu yang ketiga, menggunakan kata-kata bersifat persuasif. Karena proposal bertujuan meyakinkan pihak lain, bahasa yang digunakan harus mampu membujuk secara logis. Contoh kata persuasif diharapkan, bertujuan untuk, sebagai upaya. Lalu yang keempat, menggunakan istilah ilmiah atau teknis. Proposal, terutama proposal penelitian, menggunakan istilah yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Contoh, implementasi, efektivitas, dan variabel. Lalu yang kelima, menggunakan kalimat tujuan. Biasanya kalimat tujuan ini ditandai dengan kata untuk, agar, supaya, dengan tujuan. Lalu yang keenam, menggunakan data dan fakta. Proposal yang baik menyertakan hasil penelitian, data statistik, dan referensi ilmiah. Lalu yang ketujuh, menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak bertele-tele, dan tidak ambigu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami harap materi ini bisa bermanfaat. Saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.